Dhamma dimanapun berada, Sotihotu Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita bersama-sama melakukan kebaikan dengan mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Dhamma di sana kali ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Utamu Mahathera, yang kami beri judul Kematian dalam Kehidupan. Dalam Dhammapada terdapat syair tentang kematian, yaitu syair 28 yang berbunyi seperti ini. Tidak di langit, di lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan dirinya dari kematian. Seringkali kita mendengar tentang kematian. Sebenarnya apa itu kematian? Adakah kehidupan setelah kematian? Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma tentang kematian dalam kehidupan. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara, memang satu sikap yang sangat baik yang kita bisa tiru dari keluarga almarhum ini adalah niat untuk memperingati wafatnya almarhum yang merupakan ayah yang tercinta dari semua anggota keluarga ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya keluarga bisa saja mengadakan upacara peringatan dengan cara yang masing-masing. Tetapi penghormatan kepada almarhum ditujukan dalam bentuk mengundang kita para umat Buddha untuk bersama-sama mengadakan puja bakti dalam peringatan 3 tahun ini. Oleh karena ini adalah merupakan sikap yang baik. Karena penghormatan kepada seseorang, khususnya kepada orang tua, tentu bukan hanya pada waktu mereka masih hidup saja. Ketika masih hidup kita melayani dia, berbicara dengan baik dengan dia, merawat dia, membantu dia. Bukan hanya ketika masih hidup saja, tetapi juga setelah meninggal pun kita masih mau mengingat dia, kita masih mau mengenang dia. Ini sesungguhnya adalah sikap yang sangat baik. Karena banyak pendapat yang mengatakan, ya kalau sudah meninggal, ya sudahlah, nggak usah diurus lagi. Toh sudah tinggal tumpuan tulang dan daging, atau mungkin kalau sudah 3 tahun sudah tidak ada lagi tulang dan dagingnya lagi, sudah hancur total, untuk apa lagi kita upacara yang macam-macam? Tetapi keluarga di sini tetap memperingati, tetap mengundang untuk pembacaan parita. Ini adalah sesuatu yang merupakan hal yang positif. Saudara-saudara, tentu positif ini bukan hanya pada saat penyelenggaraan upacara saja. Artinya, ya kebetulan ini sudah 3 tahun, ya 3 tahun. Atau nanti mungkin peringatan-peringatan yang lainnya, ya ayolah kita rayakan atau kita peringati. Tentu bukan hanya sampai di situ. Tetapi cobalah kita sekarang memahami makna kematian itu sendiri. Karena sebetulnya peringatan ini hanya alat. Peringatan bukan tujuan. Peringatan ini alat untuk kita lebih memahami, untuk lebih mencerap, untuk lebih mengerti apakah yang disebut kematian. Karena kematian ini memang merupakan satu misteri yang sangat besar. Sehingga sebetulnya kalau kita mau melihat secara sosiologis, terjadinya agama-agama di dunia itu sebetulnya adalah karena orang takut menghadapi kematian. Karena itu, kalau Anda perhatikan dengan baik, apakah yang disebut agama? Dia harus bercerita, nanti kalau mati mau kemana. Ada satu ajaran yang sulit diterima di Indonesia untuk dianggap agama. Kenapa? Karena di dalam ajaran itu suatu ketika muridnya pernah bertanya, bagaimana kehidupan setelah kematian?
Gurunya menjawab, hidup kamu yang sungguh-sungguh aja belum ngerti. Hidup kamu yang sudah masih bernafas ini saja masih belum bisa baik. Kok mikir mati mau kemana? Nah, sehingga di dalam filsafat atau ajarannya guru ini tidak ada cerita tentang hidup setelah mati ini mau kemana. Akhirnya sulit diterima sebagai agama. Tetapi yang disebut agama harus ada cerita mati itu mau kemana. Masalah benar atau salah ya kita nggak tahu, itu ya untuk lego-legoan. Lah siapa yang tahu kalau mati itu benar begitu kejadiannya? Oh iya, dengan agama A nanti mati mesti masuk surga, pulang nggak pernah ada yang laporan. Mati masuk surga sungguhan atau tidak ada yang jelas. Oh, kamu mati dengan mempertahankan agama ini, kamu mesti mati masuk surga. Siapa yang pernah membuktikan itu? Tetapi paling tidak orang yang meyakininya lega. Nah, ini maka disebut agama. Oleh karena itu sebetulnya prinsip dasar agama itu karena orang takut mati. Sehingga orang itu dijelaskan ini loh, mati itu ini. Apa buktinya nanti orang takut mati? Kalau orang mau mati, belum matilah. Sakit itu sebetulnya sudah arah mau mati itu. Walaupun mati tidak harus pakai sakit. Itu kan nanti sibuk cari sembahyang. Ya, kalau ada dokter ya cari Pak Dokter. Nih ada Pak Dokter Sony ya. Tetapi kalau sudah pergi ke dokter mana-mana mentok, itu nanti dokter yang paling hebat itu sembahyang. Karena dengan sembahyang itu tidak bisa disalahin. Kalau sembuh, ini karena sembahyang. Gitu? Kalau mati, ya namanya sudah usaha. Jadi karepe sing gawe. Lah, jadi dengan sembahyang ini kalau sudah buntu, itu mesti benar. Kalau ada dokter sembuh, wah ini pinternya dokter ya. Kalau mati, wah ini bahaya loh jadi dokter bisaan. Gara-gara saya disuntik ya beberapa waktu yang lalu di Malang apa itu ya, 15 menit disuntik mati. Wah dokternya yang dituntut ke pengadilan. Padahal kalau saya pikir-pikir 15 menit disuntik itu belum tentu mati. Matinya mestinya ya nanti 1 jam lagi. Ini memang orangnya sudah waktunya mati. Ya tapi akhirnya bermasalah. Nah kenapa demikian? Karena dengan agama tadi memberikan sembahyang itu membuat dia menjadi lega. Nah dengan demikian upacara kematian ini sebetulnya bukan tujuan satu-satunya. Tetapi ini hanya alat-alat untuk memahami bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Kematian itu adalah merupakan hal yang harus dihadapi semua orang. Bahkan semua makhluk. Bahkan saudara-saudara. Kalau tadi dikatakan bahwa agama itu berbicara tentang setelah kematian. Kalau di dalam tradisi Jawa, ini malah lebih luar biasa. Memasukkan kematian bukan setelah kehidupan ini, tetapi memasukkan kematian di dalam kehidupan ini. Saya baru melihat itu satu pelajaran yang seperti itu, yang disebut apa? Pati sakjeroning urip. Loh, semua agama kan ngomong nanti kalau kamu mati masuk surga. Tapi ini ceritanya lain, pati sakjeroning urip, malah kematian itu dibawa di dalam kehidupan ini. Sebetulnya itu makna yang terdalam. Kalau kita tadi memahami bahwa upacara kematian peringatan entah itu 49 hari, ataukah itu 1 tahun, ataukah itu 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, itu sebetulnya adalah alat untuk memahami kematian. Sebetulnya bagaimana pemahamannya bahwa kematian itu hendaknya kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya pati sakjeroning urip ini. Kenapa demikian? Karena ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, sebabnya adalah melihat tua, sakit, dan mati. Tua, sakit, dan mati itu bukan berarti melihat secara fisik.
Karena kalau baru umur 29 tahun lalu melihat tua, sakit, dan mati kaget, itu saya kira sungguh tidak masuk akal. Karena anak sekecil ini pun sudah tahu apa yang disebut tua, sakit, dan mati. Tetapi memahami bahwa kita bisa tua, sakit, dan mati, itu yang sangat sulit. Tua, sakit, dan mati itu sering hanya berlaku untuk orang lain, tapi sulit berlaku untuk diri kita. Kalau saya biasanya berkunjung ke rumah sakit, kemudian kadang-kadang pergi ke ICU, ke itu yang gawat darurat ya istilahnya. Saya biasanya pesan sama orang-orang, kamu lihatlah pasien yang sedang terbaring itu. Kamu nunggu sampai seperti itu baru berbuat baik? Apa sekarang sebelum sampai sana sudah berbuat baik? Karena kadang kita melihat pasien itu ya kita tahu, oh ya itu pasien dia bisa sakit, aku belum tentu. Kapan berbuat baik? Nanti aja. Tapi kalau udah umur 60 baru sembayang. Ayo meditasi, nanti aja Bante, sekarang saya masih kenteng-kentengnya cari duit kok. Nanti meditasinya kalau udah umur 80, ya kalau nyampe 80. Nah, kenapa? Karena ketika kita melihat orang sakit, orang tua, orang mati, kita menganggap yang bisa tua, sakit, dan mati itu dia. Kita ini tidak bisa tua, sakit, dan mati. Kalaupun tua nanti kita bisa setel, kalaupun mati kita juga harus siap dulu. Jadi, ayo mati, nanti aja Bante kalau anak saya sudah gede. Dianggapnya mati bisa nungguin anak gede. Nanti Bante kalau saya sudah punya mantu. Nanti Bante kalau saya sudah punya cucu. Dikiranya kita bisa nunggu kematian itu dengan kegiatan kita. Inilah pemahaman yang keliru. Walaupun kita sekarang usianya mungkin di atas 29 tahun. Kalau ditawari mati, mungkin Anda masih nunda. Ditawari berbuat baik, Anda masih nunda. Ayo belajar jadi samanera. Waduh, nanti Bante saya kawin dulu lebih baik. Nah, walaupun usia di atas 29 tahun. Karena itu Anda boleh bayangkan Pangeran Siddhartha umur 29 tahun memahami bahwa tua, sakit, dan mati itu kita bisa alami. Dan itu bukan hanya secara fisik. Itu juga bisa secara batin. Ketika berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, itulah yang disebut kematian. Coba Anda renungkan. Kematian orang tua kita. Kenapa? Karena kita bisa berpisah dengan yang dicintai, yaitu orang tua kita. Berkumpul dengan yang kita benci. Apa itu? Kematian itu sendiri. Siapa tuh yang kepingin orang tuanya meninggal? Kecuali orang tuanya sudah megel, no. Gitu? Sudah megel ke, cerewet, menyakiti sukanya. Ah, itu baru Bante, kapan orang tua saya itu cepet-cepet lancar jalannya. Tapi kalau orang tuanya baik, sabar, penuh pengertian, siapa tuh yang ingin kehilangan? Nah, oleh karena itu, kita berpisah dengan yang dicinta, yaitu orang tua kita, berkumpul dengan yang dibenci, rasa kehilangan itu sendiri. Nah, inilah yang kita renungkan pada saat peringatan kematian itu. Bahwa sesungguhnya kita bisa enggak selalu siap menghadapi berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta dalam setiap segi kehidupan kita. Kenapa demikian? Orang tua yang meninggal itu jelas, tetapi barang rusak. Itu juga berkumpul dengan yang dibenci, barang kita rusak. Berpisah dengan yang dicinta, barang kita yang mestinya masih bisa dimanfaatkan hilang. Mengalami sakit, pergi mencari Pak Dokter Sony. Ini juga karena kita berkumpul dengan yang kita benci, penyakit. Berpisah dengan yang kita cintai, kesehatan.
Segala sesuatu di dalam kehidupan kita selalu berubah seperti itu. Oleh karena itu kalau dalam tradisi Jawa tadi memasukkan kematian itu di dalam kehidupan, bukan berarti kalau wis pati sakjroning urip itu dicoblos jarum nggak kroso, lalu nggak suka makan, disuruh makan, oh saya pati sakjroning urip, saya harus mati di dalam kehidupan, jadi saya nggak mau nasi, saya maunya kembang aja. Bukan. Tetapi pati sakjroning urip itu adalah selalu siap berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci sehingga batin itu menjadi tenang. Nah, bagaimana sekarang batin supaya bisa selalu tenang? Ini membutuhkan latihan. Karena Anda mengalami kegelisahan ketika berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, itu sudah sejak dari kecil. Dari kecil digendong, tenang. Mungkin waktu bayi Anda dulu ya, saya tahu persis tuh bayinya Anda, bayinya Pak Roto, saya juga ingat tuh bayinya Pak Roto ya. Pak Roto kan umur 80, saya sudah lebih tua tuh ya dari Pak Roto. Nah, digendong, nangis. Kalau dilepas nangis. Kenapa? Karena berpisah dengan yang dicinta, kehangatan digendong orang tua. Berkumpul dengan yang dibenci, kehangatannya itu hilang menjadi kedinginan. Nangis toh? Ketika anak kecil dilepaskan gendongannya, baru tidur, ngompol, nangis. Berkumpul dengan yang dibenci, ompolnya itu basah. Berpisah dengan yang dicinta, tidurnya enak. Jadi sejak bayi kita sudah selalu mengalami penderitaan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk melatih diri itu juga butuh waktu. Apakah caranya melatih? Bagaimanakah cara melatih diri? Sebetulnya kita mengembangkan kesadaran. Kalau di dalam tradisi Jawa tadi, pati sakjroning urip itu dirumuskan dengan eling lan waspada. Tetapi terus penjelasannya gimana itu yang dia bingung. Kenapa demikian? Karena penjelasannya eling lan waspada ini ada di dalam meditasi. Orang bisa berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci itu kalau dia biasa mengembangkan latihan meditasi. Kenapa? Karena meditasi itu adalah kita konsentrasi saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang berbaring. Jadi meditasi itu bukan duduk diem di bawah pohon, di kebun, di kuburan. Itu cari nomor. Ya, nah, kalau bisa di bawah pohon besar beringin, wah nanti tanya 4 nomor. Bisa cepet kaya. Tetapi meditasi itu sebetulnya ketekunan kita untuk selalu bertanya kepada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang duduk. Oh, saat ini saya sedang mendengar. Oh, saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya sedang nonton televisi. Saat ini saya sedang nyetir mobil. Itu yang disebut meditasi. Berapa kali sehari Anda nonton TV, tetapi pikiran tidak nonton TV. Sehingga Anda tidak mengikuti televisi itu. Berapa kali Anda sudah di tempat tidur, tapi pikiran juga tidak mau tidur. Akhirnya minta Pak Dokter buka resep obat tidur. Kenapa? Karena pikiran pada saat badannya tidur, pikirannya jalan-jalan. Aduh, besok saya mau ke Surabaya, besok saya mau kemana, atau tadi saya dari situ, tadi saya baru mengerjakan itu. Itu yang tidak bisa pati sakjroning urip.
Karena Anda tidak mau berpisah dengan yang Anda cintai. Apa itu? Pikiran Anda sendiri. Anda senang, aduh besok mau ke Surabaya, senangnya luar biasa. Tidak mau pisah dengan yang dicintai itu. Tapi saya mikir jengkel tuh Bante. Besok saya mau ngerawus mukanya si A itu yang musuh saya bebuyutan lah. Tetap Anda tidak mau berpisah dengan pikiran yang Anda sayangi itu. Apa? Menyayangi untuk membalas dendam itu. Eman kalau dibuang. Malam ini kalau saya sampai tidur, saya nanti tidak ketemu cara yang paling tepat besok itu bagaimana ngerawus mukanya. Jadi saya harus mikir lah, ini eman dibuang. Pikiran untuk balas dendam ini eman dibuang. Jadi pada dasarnya kehidupan kita sulit. Kecemasan, ketakutan, kegelisahan muncul karena kita tidak mau melepas. Tidak menyadari saat ini saya sedang apa. Oleh karena itu saudara-saudara, meditasi bukan di bawah pohon, meditasi bukan di tempat yang sunyi-sunyi, tetapi meditasi hanya kerajinan kita untuk selalu bertanya saat ini sedang apa. Nah, kalau sudah demikian, apa manfaatnya? Ketakutan, kegelisahan itu adalah karena tidak menyadari saat ini. Ketakutan itu bayangkan, besok saya mau ketemu apa ya? Kegelisahan muncul karena tadi saya sudah melakukan begini, nanti kalau besok saya ketahuan bagaimana? Saat ini, hidup adalah saat ini. Kita boleh punya masa lampau, tetapi itu hanya sebagai kenangan untuk kita pelajari. Kita boleh punya masa depan. Itu adalah tujuan kita. Tujuan hidup kita. Tetapi kenyataan adalah saat ini. Anda melekat dengan kenangan masa lampau, toh tidak akan kembali. Anda hanya pengen tujuan Anda, nanti aku jadi orang sukses, orang apa. Tapi Anda tidak melakukan apapun juga pada saat ini. Juga tidak ada hasilnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pati sakjroning urip adalah menyadari saat ini saya sedang apa. Pati sakjroning urip itu kita hilang kegelisahan, hilang kecemasan, hilang ketakutan. Karena kita selalu sadar, saat ini saya sedang apa. Anda takut, Anda gelisah, karena Anda bayangkan. Sendirian di dalam rumah, nanti juga takut, aduh, nanti kalau ada pencuri masuk bagaimana. Belum ada pencuri, Anda sudah mikir pencuri. Tapi ketika bertemu pencuri sendiri, hilang ketakutan. Anda pernah lihat, baru-baru ini ada seorang ibu yang didatangi perampok. Kemudian dia berusaha menyelamatkan anaknya. Sampai dibuacok, ditangkis, berani dia. Tapi begitu diwawancara televisi, greweli. Ingat, aduh dulu aku kok beraninya kayak gitu ya. Greweli, coba saya dulu dibacok kepala saya jadi apa. Tapi pada waktu melakukan sendiri, karena dia eling lan waspada bahwa saat ini saya sedang mengerjakan ini, dia pikirannya terkonsentrasi. Dia tidak pernah ada gelisah, tidak pernah ada rasa takut. Kalau orang lain bisa, Anda pun pernah mengalami seperti itu dalam kejadian sehari-hari menurut level Anda masing-masing. Sebetulnya semua orang bisa. Pati sakjroning urip bisa. Cuman maukah kita melatih? Latihannya hanya Anda menulis banyak-banyak di meja belajar Anda, di tempat tidur Anda, di kamar Anda, di mana saja tulis, saat ini saya sedang apa. Hanya itu latihannya. Kalau Anda sudah bisa melakukan seperti itu, kebahagiaan menjadi milik Anda. Dan itu sebetulnya adalah merupakan penghormatan tersendiri untuk almarhum. Dalam hal ini, malam ini kita menghormat almarhum Bapak Pujo Hartono. Jadi penghormatan yang ini sebagai upacara ini, kalau kita bisa memahami artinya bahwa sebetulnya kematian itu bisa terjadi kepada ayah kita. Tetapi kematian ini secara fisik. Bagaimana kematian secara batin? Ketika batin terbebas dari kegelisahan, terbebas dari ketakutan.
Berapa banyak orang yang sakit hanya karena pikiran yang tegang, stres. Kenapa dia stres? Karena dia tidak bisa hidup pada saat ini. Kalau Anda sudah bisa memahami itu, maka inilah penghormatan kepada almarhum yang sesungguhnya. Pemahaman kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara-saudara, doa bersama pada malam hari ini memang ditujukan untuk almarhum Bapak Pujo Hartono, supaya di kelahiran yang sekarang almarhum memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya. Karena semasa hidupnya beliau adalah termasuk angkatan pertama umat Buddha di Blitar, ya Pak Roto. Ya, saya kira memang beliau seangkatan dengan Pak Roto ya. Lebih dulu lagi. Padahal yang saya paling tahu di sini yang paling senior Pak Roto. Lebih dulu lagi. Almarhum memang sangat senior dan pendiri, salah satu pendiri apa itu? Perbudi. Ya, Persatuan Perhimpunan Buddhis Indonesia. Ya, salah satu tokoh yang angkatan pertama yang mendirikan atau yang mengumpulkan umat Buddha di Blitar. Cikal bakalnya kita semua ada di sini. Nah, penghormatan ini bukan hanya sekedar melakukan upacara saja, tetapi marilah kita juga menghormat, karena tanpa beliau mungkin Wihara Samadhijaya pun mungkin belum tentu ada. Karena mungkin tanpa beliau Pak Roto juga belum tentu Buddhis. Atau sudah Buddhis Pak Roto? Belum loh. Nah, jadi kan salah satunya ya. Kenapa? Karena tentu di dunia ini penyebab tidak ada yang tunggal. Kenapa meja ini disebut meja? Bukan karena atasnya, bukan karena kolongnya saja, bukan karena kakinya saja, tapi keseluruhan itulah baru yang disebut meja. Kenapa ini disebut rumah? Bukan hanya karena atapnya, bukan hanya karena dindingnya, lantainya maupun pintu jendelanya. Keseluruhan inilah yang disebut rumah. Demikian pula perjuangan Bapak Pujo Hartono ini memang bukan satu-satunya, tetapi beliau termasuk salah satu cikal bakal agama Buddha di Indonesia. Cara penghormatannya, maksud saya di Blitar ini juga khususnya, cara penghormatannya adalah bahwa dengan mengikuti upacara pelimpahan jasa malam hari ini, kita bisa memanfaatkan dharma dengan baik, yaitu bahwa kita selalu menyadari saat ini kita sedang apa. Kalau kita selalu bisa menyadari itu, maka tua, sakit, dan mati secara batin akan bisa kita atasi. Ketika berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci, kita bisa seimbang batin kita. Dan inilah sesungguhnya yang dicari oleh Pangeran Siddhartha sehingga mencapai kebuddhaan. Sang Buddha bisa tua, Sang Buddha bisa sakit, Sang Buddha bisa mati, tetapi batinnya telah seimbang, siap menghadapi kesakitan kematian itu, sehingga akhirnya pencapaian kesucian. Demikian tadi uraian Dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Utamo Mahathera tentang kematian dalam kehidupan. Jadi, dari uraian yang disampaikan tadi, perlu kita renungkan bersama, apakah setiap saat kita bisa menerima, selalu siap berkumpul dengan yang dibenci, dan berpisah dengan yang dicintai, sehingga batin selalu tenang. Lalu, bagaimana supaya batin kita selalu tenang? Supaya batin bisa tenang seimbang, maka kita perlu yang namanya latihan, yaitu dengan mengembangkan kesadaran. Kalau dalam bahasa Jawa, yaitu eling lan waspodo. Eling lan waspodo ini ada di dalam meditasi. Meditasi adalah konsentrasi. Saat ini, kita sedang apa? Kita selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan. Jika kita bisa menyadari itu, maka tua, sakit, dan mati secara batin akan bisa kita atasi. Berpisah dengan yang dicintai dan berkumpul dengan yang dibenci
tetapi batinnya tetap seimbang. Inilah sesungguhnya yang dicari oleh Pangeran Siddhartha, sehingga beliau bisa mencapai kebudaan. Buddha bisa saja tua, sakit, dan mati, tetapi batinnya tetap seimbang, siap menerima kesakitan, tua, dan kematian, sehingga tercapainya kesucian. Pada intinya adalah kita harus terus berlatih agar kita bisa tetap seimbang menghadapi segala kondisi dalam kehidupan ini. Terima kasih sudah mendengarkan uraian Dhamma yang sangat baik ini. Semoga uraian Dhamma ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.